Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bijak kata bijak atau kesaktian. Jadi hikmah itu kalau orang kita itu menerjemahnya itu kesaktian. Ya memang sakti beneran gitu. Jadi ilmu apa ini? Ilmu hikmah. Itu orang mengiranya itu ilmu kesaktian, ya kesaktian physically, tapi ini kesaktian mental dan kesaktian diri. Sehingga orang itu tetap merdeka dalam berbagai keadaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah isi dari renungan uzlah yang ke-12 itu. Kaifa yasrukul qalbu suwarul akwani muntobi'atun fi mir'atihi. Bagaimana hati itu bisa bercahaya sementara suwarul akwan, gambar-gambar keadaan, gambar-gambar alam. Ini saya terjemahkan secara makna lafdhiyah dulu. Gambar atau goresan atau lukisan, foto kehidupan muntobi'atun fi mir'atihi, terpatri atau menggores atau tercetak maknanya dalam cerminnya. Makna lafaznya begini, bagaimana hati itu bisa bercahaya jika keadaan sekitar semesta itu mengotori muntobi'atun itu bahasa mengotori cerminnya. Mananya begini, bagaimana hatimu bisa berpikir jernih jika pikiranmu, jika otakmu, jika hatimu itu penuh dengan permasalahan. Maknanya gitu, simpelnya bisa ngerti kira-kira ya? Iya. Bagaimana kamu bisa berpikir jernih, bagaimana otak kamu itu bisa cerdas, bagaimana hatimu itu bisa tenang jika kamu sumpek oleh semua permasalahan kamu taruh di otak kamu, di hati kamu, di perut kamu. Kalau mau berpikir cerdas, kalau pikiranmu cerdas, ya harus bersihkan permasalahan itu. Permasalahan itu pikirkan. Kalau seandainya umpamanya kita ini punya masalah dengan tetangga, umpamanya berantem, saya ini barusan nyelesain antar tetangga karena mangganya itu nyampe ke ini permasalahan serius ini barusan selesai kan. Gusti Allah maringi gara-gara dahan tetangganya yang nglambreh bahasa Indonesianya apa ya, nglambreh ke rumah tetangganya, dan dia nggak terima. Belum kok nebang ora gagi tebang-tebang sampai setahun luwih. Akhirnya dia ini berpikirnya itu kotor, dasar tetangga nggak tahu malu, pengen nanti beras masih tetep baik. Orang ngerti kah? Goblok pisan jarene. Duit tetangga goblok pisan. Ngomongnya kayak gitu. Jadi dia nggak bisa berpikir jernih kalau yang ada ini kejelekan tetangganya. Ngerti kira-kira ya? Padahal dia ini seorang tokoh kan. Ya sebetulnya ya ngalah sedikit. Cobalah merenung sebentar. Karena di pikirannya, di otaknya ini hanya pelem saja, ya toh, maka semua kebaikan tetangganya itu hilang. Padahal kalau tahlil diajak, kalau lelek hajatan dikirim, kenapa tetangganya toh? Saya nanya, lo ngajak tahlil beli, ngajak. Mau kita imamnya jadi aneh. Yang nggak tahu aneh itu gimana? Kenapa dia nggak cerdas? Karena yang dipikirannya hanya mau pelem lambreh ning omahe die. Iku marah dan akhirnya nggak merdeka, nggak adil dalam bersikap itu. Bisa dimengerti kira-kira yang pertama ini?
Cobalah jadi orang yang cerdas. Bersihkan dirimu dari segala permasalahan, maka nanti kamu pikiranmu jernih. Umpamane anak kita bulan ora teka-teka sok baik, ketika nih pikirannya kita ini, ketika di pikiran kita bocah orang nurut, wis pasti sabeti, karena pikirannya wis mau bocah nakal pisan, bocah orang nurut pisan, bocah tak kakak disabeti buti jiwiti ini nggak normal. Karena apa? Karena mau di pikirannya ini sudah terpatri, dikotori oleh kesalahan-kesalahan anak kita. Maka kita nggak netral, maka kita nggak bersih pikiran kita ini. Ya wis yang bocah lagi dolanan, coba lah yang beri bensin mau lagi seneng-senengnya bal-balan, waya maghrib urung teka-teka, urung adus, sementara anak persiapan ngaji sore dolan be bocah. Ketika pikiran kita sama anak kita yang ada di pikiran kita kok cuma main bola saja, wes tak. Wong tua aku bodoh tadi ini, nyabutan sih. Anaknya teka-teka sabeti itu kan bodoh. Wong bocah kok sabeti. Yang bocah sabeti, bos nangis berhuli nangis. Wong tua aku pilih terane ini. Yang sering kan seperti itu. Maka supaya kita ini supaya kita ini hati kita bersih, ya bersihkan dari segala permasalahan itu. Masuk akal kira-kira? Diabaikan nanti Pak, bukan diabaikan ini, ya soal bukan. Jadi ketika anak sampah bisa main bola terus umpamanya ini, bisa orang nurut wae sore ora balik-balik, ketika nih pikirannya bisa orang nurut oleh yang ada di pikiran kita punya nyabet sebab orang nyabet jiwit, orang jiwit nendang, orang nendang boleh dibuang. Dan ini nggak baik. Begitu juga ketika kita menyelesaikan masalah pribadi maupun masalah orang lain, ketika pikiran kita itu masih dipengaruhi oleh kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan maupun kebaikan-kebaikan, maka permasalahan nggak bakal bisa selesai. Bisa dimengerti kira-kira? Ya. Ketika kita umpamanya anak kakak ngadi tukaran, pingin anak kakak ngadi tukaran soal warisan, dia dikeropok cucu-cucunya karena nggak boleh tanah itu diwakafkan di masjid. Wah, masalah konon. Karena nih pikiran wah bibi kita salah, bibi kita akhirnya dikeropok. Begitu juga bibi. Tapi itu terjadi dan real. Nggak bakal adil bisa menyelesaikan masalah. Karena ini kita dunia apa nggak merdeka, terikat oleh kesalahan maupun oleh kebaikan. Pengen cerdas, pengen tenang jiwa, bersihkan dari semua permasalahan ini, maka kita akan netral. Maka kita akan tawasub, namanya tengah-tengah, dan bisa mencarikan solusi. Kita kan sering nggak bisa menyelesaikan solusi karena kita sudah terikat pikiran kita, hati kita ini oleh salah satu pihak, nggak bakal netral. Sehingga nanti renungan-renungan itu yang didapatkan, oh iya penyadaran, oh iya penyadaran. Ini kan salah satu kritik kita, salah satu kritik kepada muridnya, di mana dia ini, kan, kesulitan berpikir, kesulitan dia adil, kesulitan dia normal, sulit sekali. Ya bagaimana kamu bisa normal terhadap keluargamu, terhadap anakmu, jika di pikiranmu itu antara salah dan benar? Iya loh. Wah, ketika bicara kita salah dan benar, wes gak bakal bisa menyelesaikan masalah. Ngerti gak kira-kira?
ketika umpamane biasanya kalau menyelesaikan masalah itu siapa sing salah, siapa sing benar, semua orang ini berebut benar. Nah, ketika yang diusulkan, yang ditawarkan, ya ayo berarti siapa yang benar, pasti berebut benar. Ketika dicari kesalahan, pasti ada pembelaan. Bebaskan semua permasalahan itu, ajak ngobrol, selesai. Yang penting hati kita nggak boleh ada rumpah, ada sampah di pikiran kita, nggak boleh ada permasalahan. Ini barusan saya nonton YouTube gulet. Biasanya kita kan sering deleng gulet itu karena lucu kan, lucu. Ini dilihatnya itu sedih. Karena sing deleng, sing gulet itu S2, S3, ada yang profesor. Jadi ketika dia ini terikat oleh permasalahan itu, profesor jadi bodoh. Iya, ada nih. Maka jangan ada ya kan, kaifa yasrukul qalbu suwarul aqwani muntabiatun fi mir'ati. Bagaimana kamu ini, pikiran kamu, hati kamu bisa jernih, bisa menghasilkan sesuatu yang baik jika cermin itu terkotori oleh permasalahan-permasalahan. Saya juga sering kejebak hal-hal kayak gini karena saya sering kejebak karena belajar kan. Makanya ketika teman-teman itu ada masalah antara satu dengan yang lain, kurang urus gitu. Ya sering sekali seolah-olah kesannya diabaikan. Ya nggak apa-apa, mau kedungsuk kok ditulungi. Itu baik, mau kedungsuk aja ditulungi, itu baik, kok gak ngerti dewek. Dan hati saya bersih, nggak ada, pun salah, pun benar, orang salah bener bisa. Lagi belajar kabeh. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tetapi percayalah bahwa ada kebaikan di suatu saat hari nanti. Netral enak ngomongnya. Dan ini sudah saya amalkan, ini kesaktian yang ke-13 ini. Nah, di sini inilah teman-teman pada bingung. Apa aku beli sih maksudnya ini? Betulnya ini yang saya praktekkan ini supaya hati saya tetap netral di iman kabeh, langkah sing salah, langkah sing bener, karena semuanya mempunyai alasan. Sing ngadu ya tak abaikan, sing orang ngadu ya tak abaikan, biasa kabeh. Ngadu ya nggak ada artinya, nggak ngadu juga nggak ada artinya. Loh, enak kan begini enak. Nungsang jungkir ya ora apa-apa, ngono kan? Ibaratnya bal-balan sampai tekan maghrib, kok orang balik-balik, akhirnya maghribnya menjelang isya umpamane, ya wes ngono kok. Kata rapak lara dewek ngono kan. Ini loh kadang-kadang. Ya kesannya mengabaikan, ini tidak mengabaikan, ini lagi belajar menjaga supaya pikiran kita ini tetap fokus, tetap tenang, tetap rileks, ngono kan? Tetap dalam kondisi baik, menyayangi semuanya. Masuk akal ya? Yang ketiga, yang pertama ya, yang harus direnungkan adalah tentang perasaan. Jadi orang cerdas ya, caranya bagaimana loh, itu loh. Jadi orang yang tenang hatinya ya, bagaimana cara tenangnya? Nanti kita latih. Nanti ada pelatihan-pelatihan sebetulnya ini. Yang saya praktekkan cara melatihnya itu. Kaifa yasrukul qalbu suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Ini kalau nggak ora gelem praktek, ora pernah ngalami, ora kena praktek, ya sulit mau menjelaskannya. Tapi saya kira penjelasan ini mudah dimengerti ya. Mudah. Oke, gitu. Pengen cerdas? Buang permasalahanmu itu, abaikan dulu permasalahan itu. Mau kan permasalahan pelem lambre, permasalahan mau bal-balan ora balik-balik, ngono kan? Ada yang ngadu A, ada ngadu B. Ketika yang ngadu pertama ini terpengaruh, yang ngadu kedua salah, wis ta akhirnya ora. Carane bebaskan aja, bersihkan, nanti juga bersih. Tetap hati kita tetap eman neng anak-anak kita, kan? Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Pokoknya gak boleh ada oh salah, oh benar.
itu tuh kotoran sama. Sok aja buktikan. Ya orang kan harus berpegang yang benar. Iya benar-benar. Tapi kok ini kocok nih. Saya sering menyelesaikan Bapak Aris begini nih. Makanya sampai sekarang udah gak mau. Padahal yang saya tawarkan ini, sampai ngundang saya toh, saya ngomong gitu tuh, untuk menyelesaikan warisan. Sampai pengen hukum apa? Kan? Hukum negara, hukum agama, apa hukum adat, apa hukum rimba. Kebanyakan yang dipilih adalah hukum rimba. Kayaknya aja. Iya. Siapa yang kuat dia menang. Ya saya ngikuti. Biasanya saya suruh aja ngalah. Gitu saya harus ngalah baik lah. Mau kadar masih, taman masih duit sikil, masih duit tangan, masih berarti rezekinya masih akeh. Kadar warisan itu. Wong cemen, wong seneng warisan. Iku tandane wong tulus gitu. Akhirnya kita tetap netral karena kita merdeka. Tetapi coba kita ketemu orang, kita ku sondok-ondok dingin. Iya. Wes ketika ketemu orang, wes ondok-ondok dulu, ondok-ondok tahu nggak ondok-ondok? Bukan gitu. Mengkel. Ini yang terucap ini nggak netral karena hati kita sudah penuh oleh permasalahan itu tadi. Begitu juga kita ketemu orang dengan membawa cinta yang berlebihan, wes orang karu-karuan akan tidak netral lagi. Caranya lepaskan dulu suarul akwan namanya. Suarul akwan satu terminologi ungkapan orang tasawuf begini. Suarul akwan. Iya kan? Begitu juga kemarin kayak bocah-bocah menggawe kan, gak bakal bisa menyelesaikan pekerjaan ketika dituntut selesai pragat masa pragatan salah terus. Ya karena yang ada di pikirannya itu tekanan. Oke, yang kedua, renungan yang kedua, renungan uzlah. Ini yang harus kamu renungkan. Bagaimana kamu itu bisa berjalan menuju Allah? Wow, bagaimana seseorang itu bisa mampu berjalan menuju Allah? Wa huwa muqabbalun bisyahwati, sementara dia ini diikat oleh syahwatnya. Bagaimana, yang terjemahnya, bagaimana seseorang itu bisa berjalan menuju Allah jika dia diikat oleh syahwatnya? Saya tuh sering mengeluh, kita pengen pisan sholat malam gitu. Oh, sering saya tuh dengeran orang tuh, kita mengharapkan ngaji Saya sering sekali orang datang ke saya pengen, kita mau pengen merubah diri dah, tapi besok nggak bisa lagi. Kita pengen makan duit rezeki, pengen sedekah, tetapi ketika punya rezeki nggak jadi, nggak ada izin, nggak ada kesempatan, nggak ada apa-apa. Coba, kenapa kamu nggak bisa? Begitu loh. Tahu jawabannya? Karena kamu terikat oleh syahwatmu. Artinya kamu dimenangkan oleh prioritasmu itu sendiri. Ini yang sering saya lakukan nih. Aku pengen saya keterukaan, paling ya rolas. Rolas sekenger. Kenapa sulit kayak gini? Targetnya kan saya keterukaan, ternyata mau ya kita tidak mending daripada bating. Betapa seseorang ini, gue pengen sholat gue bengi pernah beli dalam konon. Ya sering. Iya sering. Ribet carane. Beli 55 gitu. Iya. Pengen 55 gitu. Dia kan kayak mau kayak imam kan dulu bisa sholat duhur. Pengen pisan. Kiyen, sedulure kiyen. Telu papat kok ora sempurna 55 ini ribet. Karena ngono kan? Karena yang di pikirannya itu kalah oleh rasa kantuk, artinya memprioritaskan egonya. Ngerti kira-kira enggak? Artinya selalu memenangkan
dirinya. Ah, masih ngantuk engkau dingin Bagaimana seseorang itu bisa berjalan menuju Allah jika dia terikat oleh syahwatnya? Ya bener. Ini kan ungkapan lah. Contohnya seperti apa? Aji, sering kan sering ngomong apa kok orang sempurna itu limo ini. Kan terlalu kadang papat. Apa mau jawab tau waktu itu? Bos lah. Ya karena memang masih kalah karo prioritas dirinya. Mau kan? Wes terengkau bedingin sih. Iya, ya bagaimana wong kan masih artinya masih menuhankan gase kok. Masih menuhankan matanya kok. Masa orang bakal bisa menuju kepada Allah? Ya bisa tapi terseok-seok. Coba betul ngomong, saya memenangkan Allah deh. Saya nggak memenangkan nafsu saya deh. Ini pelan-pelan gue gak bisa. Ya kita kan lebih memenangkan prioritas, lebih memenangkan ego, lebih memenangkan kemalasan. Males ya mesti menangkan males ya. Akhirnya orang jadi tuh. Ini masuk akal, bener masuk akal bener kedua ini. Iya. Kita aku nyantos panen kok tahun depan kita janji. Garepan ngepai gabah nih sedulure kita nih. Ngomong beneran. Anak ceritanya anak wong toh marek dia ini duit sedulur 5 anak sawah tinggalan sebau ngono kan iku gantian karena winginane ngerasa dipai garepan ngepai bareng wis panen palen ya wis tahun depan gagal pisan ora sida ngepai tahun depan lagi yang kok nyaur dingin sing gagal orang ngepai maneh sampai terakhir ora pernah ngepai nih sedulur. Ini kasus yang sering terjadi. Sering. Ya niat baik, iya wis eneng niat baik, tapi selalu kalah. Iya. Betul. Iki dua apa loh? Iki Mbak Ibnu atau iya sing ngomong. Iki nerjemah ini angel bakal durung praktek iki. Masa ngerti ya? Wong durung praktek makanya hikam itu kesaktian ini harus dilatih. Ya wis lah salah. Jadi cara coba renungkan oh iya nenan mau kita ngalah ini memenangkan males so. Ini dari bata loh utuh sing apa lo utuh kita orang wani kritik. Subhanallah. Itu yang nomor 2 itu saya sering dapat pertanyaan dari orang umum. Yang kedua terakhir ini saya sering mendapatkan pendapat dari orang-orang yang notabene itu tokoh santri, peslawas. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflati. Bagaimana seseorang itu kok bisa-bisane pengen masuk kepengen jadi tamu VIP-nya Allah. Ya banyak orang mimpi kan pengen di sini ini. Sementara jadi tamu VIP, sementara di adus ya orang. Iya toh, murah nantes pisan kan. Wah, pada jadi tamu. Oh, kita pengen jadi bupati, pengen jadi tamu nih bupati. Lalu baju nganggo baju sawah gundul kan. Ya bagus sih kan banyak orang itu menyesuaikan diri kan. Masuk akal. Kalau pengen bisa masuk ke sana, kamu harus bisa menempatkan diri kamu yang layak menjadi tamunya camat atau bupati atau siapa saja. Wong sing bengkel umpamane iki masih oli melulu pengen ngono lho masuk ya pengen digawa ana rombongan ning kadipaten kan pengen meluan pasti diusir lu mampu pisan wis mampu keringet oli melulu ngono kan
Masuk akal? Ini yang sering ini. Kita kenapa ya orang sering orang kegawa? Sering ini. Saya tuh sering kedatangan orang yang mengeluh. Kita kok kenapa ya orang sering tiga orang bisa orang kegawa-gawa ning wong. Ana rombongan umroh gratis kita orang kegawa. Jarene mau kah? Ya, kita sering dapat keluhan kan ini. Ana umroh gratis orang kegawa. Ana pembimbing haji orang kegawa. Ana mengkanan orang kegawa. Ya kita jawab surawane sih. Tapi jawabannya nih Mbak Ibnu Athaillah ini. Sirane harus kegawa umroh cerai siapa gudul. Dia nih, ya kita kan sering wis ning kementerian ini dan lain sebagainya lah keluarnya itu. Tapi masa sebenarnya kan pembimbing haji itu kan kudu gantian loh jarene. Kita kan layak. Masa pembimbing haji wong pun bae jarene. Haji wis bolak-balik kan jadi pembimbing haji. Gratis maning. Sementara kita durung pernah umroh, durung pernah haji, orang digawa-gawa. Saya sih jawaban saya sih ya yang gue insya Allah tahun depan muka jerung hati ya kucuk. Ya mau kelingan omongannya Mbak Ibnu Athaillah ini, tapi saya juga gak berani sih jawabnya. Ini keluar nih. Kalau orang biasa sih ya wong tani ora bakal ngarep-ngarep pengen umroh gratis ora bakalan. Ya mau tak ini salah satu kejadian yang ada pada ya sering ngadepi itu seolah-olah dirinya layak. Padahal orang layak orang apa? Yang umpamanya kita jadi ketua kan mau tak kamplengin bapak modal mungkin dia. Dia ini ngerasani neng bature kenapa bature kita wes kaji bolak-balik masih itu kongkon pembimbing haji gratis mana ninggal tahun ini. Coba pikir-pikir kamu sendiri, kamu layak atau tidak? Ya kenapa dia menjadi pembimbing terus hingga setiap hari setiap tahun ikut haji? Ini salah satu contoh loh ya, salah satu contoh. Tentunya kasus-kasus ini berulang-ulang dan banyak sekali. Iya. Dan ini biasanya ini wong pinter atau wong sugih yang ketiga ini. Biasanya yang ketiga ini wong pinter atau wong sugih. Jadi punya status sosial. Wong sugih atau wong pinter ini kan semakin rumit sebetulnya karena dia terikat oleh prasangka dirinya mau kan. Ketika dia mengurati ajak plesir tahun ini kan bocah sekolahku pada plesir tau gini karena apa sih plesir gini Study tour. Study tour. Barangnya si plesir itu yang bocah sekolah sekarang ini bahasa study tour kan study tour. Barangnya si bahasa ya keluar maning kene niki. Masa kita urati aja lah silane iki melu sekolah beli jenengan kan ya kita kan tetangga tetapi kan untuk melu sekolahan uang kok priben maning. Jadi marah, mengeluh kenapa dia nggak dibawa ke Jogja sih. Posisi jadi ditinggal, lucu kan? Ya lucu. Tapi dia ini merasa benar, saya layak. Jadi takon, kenapa kita kegawa? Ya malaikat krungu gak? Lucu. Kenapa kita kegawa nih hadirat Allah? Kenapa kita nggak kasih kesempatan? Umpamanya kita diparingi sugih, pasti akan zakat, akan sedekah, akan jariah, akan berbuat baik kepada orang. Yang kita tipe miskin loh. Modelnya ini nyala-nyala terus. Bisa masuk ini, bisa mengerti kira-kira?
Insya Allah ya. Saya nggak ngamprak dulu. Ini yang ada di Mbak Ibnu Athaillah dulu. Saya punya data banyak sekali ini. Karena dipraktekkan. Dipraktekkan hikam ini. Satu-satu. Oke, yang keempat tuh ini. Orang sering kepleset itu ini. Am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafwatihi. Bagaimana seseorang itu berharap faham terhadap rahasia-rahasia yang tersembunyi wa huwa lam yatub min hafwatihi, sementara dia ini tidak bertaubat dari kelalaiannya. Ini bahasa-bahasa wong tasawuf sih ngono kan. Pak Kandani Baka pengen memahami hal-hal yang sifatnya sir. Carane dengarkan orang lain, terima pendapat orang lain, nanti akan diberi pemahaman oleh Allah cara menghadapi sesuatu. Saya ulang lagi, ini kecerdasan emosional, ini common sense. Seseorang ini akan muncul common sense, perasaan dasar atau kecerdasan fitrah, saya menerjemahnya kecerdasan fitrah, sehingga dia bisa berpikir caranya adalah kan kok adalah coba dengarkan dan terima pendapat orang lain. Lam yatub min hafatihi itu artinya tidak pernah beranjak dari kelalaiannya itu, tidak bertaubat dari kelalaiannya itu, artinya menerima pendapat orang, urung apa-apa tikat, menerima. Coba dengarkan, nanti akan diberi pemahaman oleh Allah secara langsung. Rahasia. Kalau kamu mengarasa kamu ini pinter, sugih, hebat, wes mono pintere, ya. Tetapi kalau kamu mendengarkan, menerima, sekalipun pendapatnya wong ora sekolah, nanti kita akan diberi kecerdasan oleh Allah. Asal dengarkan, lihat ya. Terima dulu aja di tomor-tomor dingin. Terus butuh bisa menuka meluli. Ya, nanti akan diberi kecerdasan oleh Allah, bisa memahami sesuatu yang orang lain itu nggak paham, nggak ngerti. Ini saya ngerti. Panasnya makanan nih, melekep lagi. Apa tandanya? Garapan gerimis gak yang melekep lagi. Kaya. Begitu juga nanti dalam berbagai hal, dalam sosial, dalam bermasyarakat, dalam berdagang. Ini dulu di sini aku ngerti asli. Ini salah. Ya apa orang mahal, orang bakal tak tunjukkan. Ya udah baik, kedua. Ya pasti orang seru. Yo rasa weruh, engko wae weruh debeng. Kone bokatan seret terpengaruh, kone ya sira ora pinter maning. Ya mengko sih bisa diajak ngaji ora gelem, Bu. Kone ya ora pinter maning serene. Bu ora nurut, Bu. Saya bagaimana ya? 24 jam ora lirik. Terus dilakukan obat mabit karuan. Duit itu tetap loh, gue bayar bank orang kuat. Tak baik item siji loro telu papat 4 item.
Melalui makar sekolahan. Gratis. Iya. Tetapi ya, la ilaha illallah. Aku bayar per sejuta ini ora kuat ya. Ini jis utang jis. Sementara saya dagang 3 jam selesai. Apa tak telu ya? Ya lumayan itu sepakat terus. Iya. Tanpa sempat tidur boleh. Iya. Kira-kira mengerti ya? Iya. Mengerti ya? Pengen cerdas, pengen bisa berjalan kepada Allah, boleh berharap, ada harapan. Boleh berharap. Iya boleh. Iya, asal mau kah, maka pengen diberi pemahaman oleh Allah sirrul daqa'iq namanya, atau daqa'iqul asrar namanya, kecerdasan fitrah dari Allah. Mulai kecerdasannya unik loh, kecerdasannya itu tiba-tiba aku baru saya lebih cenderung menyebutnya kecerdasan fitrah, kecerdasan bawaan dari lahir. Tiba-tiba aku ngerti, padahal orang-orang dasarnya, orang-orang dalile, orang-orang hadisnya, orang-orang ayatnya padahal, tapi ndelalah iki diparingi Kecerdasan hati berarti ya. yang bukan kecerdasan hati, kecerdasan fitrah. Kita ingin oleh telepon, kita kurang sekolah, orang ngaji, kita aku sak bener wis pegel 15 tahun wis ngurusi masjid bae. Tapi orang ngurusi masjid tuh hatine blenak deh. Lah kok bisa? Mbok kita ku ninggane lho. Pengin aneh ku ya, masjid untuk 2 miliar ku ya. Ya tiba-tiba bisa. Sehingga kita jadi panitia, orang perangkat-perangkat, masa ketua panitia terus. Tapi sampai seneng nih, ya seneng sih. Tapi yang mbok memberi kesempatan sama yang lain blenakan. Dia diberi kecerdasan, orang sekolah, orang mondok, tapi yang dipercaya pun dia, karena mau kan selalu diberi kecerdasan oleh Allah dan bisa mendengarkan orang lain. Itu loh. Jadi seni mendengarkan orang lain ini nanti hasilnya itu baik. Wong itu bakat anak wong lu, anak wong ngobrol kan, kayak iya Kang, ini mungkin, oh iya, padahal kok berakatnya 3 guyu. Itu jadi orang bercerita kepada dia, orangnya ini yang ke saya tadi itu ngomong kok enak loh, padahal ora pernah belajar ilmu komunikasi, ora pernah belajar. Tapi wong sugih iki diparani dia iku seneng. Glontor iku sawah. Padahal lu monyong lho, ora cakep ora apa. Lu boten kondoke kita kan kok. Tinggo kalah-kalahan bae ngono kok. Tukang mejeti, tukang nyuci. Nelpon apa iki? Nyong dadakan ini. Semono bocah monyong iki tinggo kalah-kalahan terus iki. Tapi dia diterima. Ya kan sebenarnya kan perlu ilmu sosial toh. Lah wong tiba-tiba aku jarene cerita iku. Ana wong ngepai tanah 15 bata parang masjid kan mahal banget kan. 15 bata ku miliaran. Masjid. Wong sih bertahun-tahun ora gelem, diparake dia gelem. Nggih jarene. Ya wong Jawa sih nggih deh ngono gedhe undange. Dhewe ku Pak D. Kok akan diberi kecerdasan oleh Allah sesuatu yang indah sekali. Oke, kelanjutannya nanti yang ke-14 ini masih ada renungan, juga nanti akan diarahkan pengenalan diri. Kira-kira bisa diterima ya? Insya Allah terima ya akal. Nah, kalau kau terima dengan baik, maka akan baik pula. Oke, cukup dulu ya.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.